Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada manusia teragung sepanjang masa, pembawa risalah yang tak pernah salah, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya di akhir zaman, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, dalam kesempatan yang mulia ini ana akan berbagi ilmu sedikit, yang mana ilmu ini berkenaan dengan salah satu amaliyah ataupun amalan. Amalan apakah ini? Ini adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahkan jika kita ingin punya ilmu, baik ilmu pendidikan, ilmu hikmah, ingin banyak rezeki, dikabulkan hajat-hajat kita, ya, kemudian banyak hal-hal istimewa lainnya, maka amalan inilah yang paling cocok digunakan oleh kita semua. Dan bahkan di sini, kalau ingin kaya, betul-betul kaya raya, maka ada amalan-amalan yang mesti dikerjakan. Dan amalan inilah yang insya Allah salah satu amalan yang dapat membuat antum dan para pengamal lainnya kaya raya. Antum mau kaya? Ya, kaya hati, kaya harta, kaya pikiran, ya, sehingga kalau sudah kaya, sudah sejahtera, antum bisa dermawan, antum bisa bersedekah. Kata siapa? Orang Islam itu harus sederhana? Tidaklah. Kita harus kaya biar kita bisa bantu orang. Kita harus kaya biar kita bisa bersedekah. Kita bisa bangun masjid. Kita bisa bangun tempat atau majelis-majelis ilmu. Kita bisa membantu para santri-santri yang sedang thalab ilmu. Kata siapa? Kita harus menjadi orang yang sederhana saja. Tawadu boleh, ya, miskin jangan. Orang Islam mesti kaya semua. Maka salah satu amalan yang paling cocok dalam kitab Risalatud Du'a yang sudah di-ACC oleh para alimil ulama, ya, atau bahkan di sini para alim ulama ilmu hikmah, mereka menyampaikan bahwasannya salah satu amaliyah ataupun amalan yang sangat mujarab tersebut adalah suratul Fatihah. Antum pernah dengar Quran surah Al-Fatihah? Tentu pernah. Ya, karena surah ini adalah surah yang bahkan kalau dibaca, kalau tidak dibaca dalam salat, maka batal salat tersebut. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Ya, dengan bacaan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah untaian ayat demi ayat dalam Quran surah Al-Fatihah yang sebanyak 7 ayat tersebut. Maka salah satu fadilah atau khasiat ataupun karamah daripada suratul Fatihah tersebut, yang pertama, tolong catat, simak dengan baik, ya. Jika kita ingin banyak rezeki,
uang, fulus. Ingin sehat jasmani rohani, ya, maka bacalah, amalkan suratul Fatihah sebanyak 41 kali. Kapan? Itu kira-kira jam 2 malam. Apakah mesti sholat sunnah qiyamul lail? Ya, silahkan. Itu lebih afdol, lebih bagus. Ya. Sampai kapan kita bacanya? Istiqomahkan. Ya, insya Allah antum akan dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah. Dan dimudahkan setiap urusan dengan semudah-mudahnya, Masya Allah. Ya, ini salah satu fadilah dari sekian fadilah daripada Quran surah Al-Fatihah. Ya. Dan bahkan di sini seorang syekh, seorang alimil ulama yang bernama Syekh Muhyiddin Al-Arabi rahimahullahu taala, beliau berkata, jika antum menginginkan dikabulkannya doa-doa, hajat-hajat antum dikabulkan, maka bacalah suratul Fatihah sebanyak 40 kali. Di antara salat maghrib dan isya, baca 40 kali. Ba'da maghrib sampai sebelum isya, batasnya isya. Setelah antum membaca 40 kali suratul Fatihah, maka tengadahkan kedua tangan kita minta kepada Allah dengan doa tambahannya. Apa doanya? Ilahi ilmuka kafin ang su'ali ikfini bihaqil Fatihah su'ala wa karamuka kafin amma qali akrimni bihaqil Fatihah maqala wa hasil ma fi dhamiri. Amin. Ya. Masya Allah. Kemudian khasiat yang ketiga, bila kita ingin punya ilmu, baik ilmu dunia, ilmu pendidikan, kita diberikan kepahaman, kemudian ingin mendapatkan ilmu-ilmu hikmah, ya, serta memiliki pikiran-pikiran yang bersih. Mau antum pikirannya bersih? Jangan omes terus, ya. Tahu antum omes, otak mesum, Masya Allah. Ya, afwan, ya, bahasa ana sedikit agak ekstrim barangkali. Ya, jika kita ingin punya pikiran yang bersih, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, tepatnya ana sekarang sedang berbagi ilmu kepada antum semua pada hari Ahad, tanggal 3 April tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan. Ya, jika antum ingin punya ilmu, baik ilmu dunia, pendidikan ataupun ilmu hikmah serta pikiran yang bersih, maka bacalah tiap-tiap hari itu selama 1 minggu surah Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Jadi selama 1 minggu, sehari semalam, istiqomahkan 70 kali suratul Fatihah. Ya. Kemudian setelah pembacaan setiap kali 70 kali tersebut, tiupkan ke dalam 1 gelas air dan minumlah air tersebut. Masya Allah. Jadi siapkan segelas air. Antum baca 70 kali. Ya, selama 1 minggu. Lalu antum tiupkan setiap kali 70 kali dan 1 hari tiupkan. Lalu minum. Insya Allah atas kuasa Allah, atas izin Allah akan diberikan keistimewaan yang luar biasa. Dan ternyata luar biasanya suratul Fatihah itu tidak hanya bisa mencerdaskan, membersihkan pikiran kita, tetapi juga dapat mengobati mata kita. Jika ada yang sakit mata, baik diri kita, keluarga, tetangga, umat, ya, maka obatilah mata tersebut yang sakit dengan membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali sesudah sholat sunnah subuh. Ya, insya Allah sembuh. Ya, bahkan sakit gigi pun berdasarkan sebuah riwayat bisa sembuh juga. Ya, jadi intinya obati mata kita, gigi kita dengan suratul Fatihah sebanyak 41 kali setiap selesai sholat sunnah subuh. Ingat sholat sunnah subuh. Jadi sambil menunggu waktu ikomat, ya, atau ikomah fardu subuhnya, nah kita alangkah baiknya baca suratul Fatihah sebanyak 41 kali. Ya, sudah dibaca, boleh antum tiupkan, usapkan. Ya,
Atau mungkin antum bisa ke segelas air, minumkan juga sakit gigi. Atau antum pegang, ya baca 41 kali, insya Allah atas izin Allah biiznillah sembuh. Kemudian bila antum membaca sesudah sholat 5 waktu 100 kali, antum rutinkan membaca suratul Fatihah sebanyak 100 kali setiap ba'da sholat fardu yang 5 waktu tersebut, maka permohonan antum semua, ya, doa-doanya, cita-citanya, impian-impiannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Mangga silahkan. Ya, jika antum punya doa yang sampai saat ini barangkali nyangkut ya di pohon cengkeh, pohon kelapa, belum sampai ke langit, ya, maka percepatlah doa tersebut dengan pembacaan suratul Fatihah sebanyak 100 kali. Amalkan sampai doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sangat cepat. Ini sudah dibuktikan oleh para alimul ulama, oleh guru-guru kita. Kemudian jika antum membaca suratul Fatihah ba'da salat subuh, fardu subuh sebanyak 125 kali, maka apa-apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan ataupun gertak hati. Tapi ingat, harus niat yang baik, doa yang baik. Jangan doa yang buruk, dosa nanti. Ya, oke? Ya ayyuhal hadirun. Ya, kita lanjutkan. Bahkan saking dahsyatnya suratul Fatihah ini, ada sebuah riwayat dari para alimul ulama yang mengatakan bahwa ya, jika kita mengamalkan ya ini ba'da salat subuh suratul Fatihah 30 kali, salat duhur 25 kali, ba'da salat asyar 20 kali, ba'da salat maghrib 15 kali, ba'da salat isya 10 kali. Ya, maka ya, jika antum dalam keadaan miskin, Allah akan berikan kekayaan. Allah akan berikan Allah akan jadikan antum orang kaya. Mau kaya? Mau kaya tidak? Ya, amalkan. Ingat, ya, ba'da salat subuh 30 kali surah Al-Fatihah. Ya, ba'da salat duhur 25 kali, ba'da salat asar 20 kali, ba'da salat maghrib 15 kali, dan ba'da salat isya sebanyak 10 kali. Istiqomahkan. Jika antum miskin, Allah akan kayakan. Kaya apa? Kaya hati dan kaya harta. Masya Allah, impian setiap orang. Bekerja boleh, ikhtiar juga boleh. Ya, intinya Allah lah yang memberikan kekayaan itu. Tapi dengan wasilah suratul Fatihah, dengan kemuliaan, dengan karomahnya, insya Allah diijabah jadi orang kaya. Oke? Kemudian, jika antum menginginkan banyak rezeki atau punya akhlak yang baik, perilaku yang baik, punya adab sopan santun, ya, ingin memiliki karakter yang terpuji dan dimudahkan setiap urusan, serta dijauhkan daripada kesusahan-kesusahan, daripada kerudetan-kerudetan. Tahu antum kerudet? Ya, pusing ini ya. Kerudet itu Masya Allah banyak masalah. Ya. Atau antum ingin berwibawa, wah, ingin disegani oleh orang, dihormati oleh orang lain, maka bacalah suratul Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai salat fardu yang 5 waktu. Sampai kapan? Ya, istiqomahkan saja. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Ya. Oke? Kemudian yang terakhir, ini fazilah yang ke-9 daripada suratul Fatihah. Jika antum kena musibah, Allah uji dengan musibah, dengan bencana, dengan kesusahan, kesulitan hidup. Ya, contoh antum di PHK, dipecat dari pekerjaan. Waduh, Masya Allah, malang sekali nasibmu nak. Ya, tapi antum jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Banyak kok amalan-amalan, termasuk salah satunya adalah amalan surah Al-Fatihah ini. Apa kata ulama? Jika antum dipecat, misalkan,
ya dari pekerjaan, atau memang antum pengangguran, ya antum kena musibah, ya keluarga sakit atau hal lain sebagainya, rugi, sedang usaha mengalami kerugian atau apa tuh bahasa perusahaan itu oleng gitu ya, maka bacalah suratul Fatihah sebanyak 41 kali sesudah sholat sunnah subuh atau sebelum sholat subuh. Ya, jadi antara sholat sunnah qabliyah subuh dengan fardu subuh, bacalah suratul Fatihah 41 kali. Amalkan, istiqomahkan selama 40 hari berturut-turut, jangan terputus, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil lagi jika antum sedang dipecat. Perusahaan yang oleng akan bangkit lagi. Ya. Kemudian ketika kita tidak ada yang membeli dagangan kita, insya Allah akan laris manis. Ya, Masya Allah. Maka ya akan diganti oleh Allah dengan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan kalaupun tidak dipanggil-panggil bekerja, kita sudah di PHK, sudah mengamalkan amalan ini selama 40 hari, tapi kok belum dipanggil-panggil kerja, maka artinya Allah akan berikan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya, insya Allah ta'ala. Harus yakin ya, kuncinya adalah yakin, hakul yakin. Kalau antum tak yakin percuma. Ya, yakin. Ya, oke. Tidak banyak yang akan Anda sampaikan. Semangat terus. Ya. Junjung tinggi terus amalan-amalan para alim ulama, para salafus sholihin dari jalur manapun. Yang penting niatkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ya, salam dari Banten, bukan dari Binjai ya. Ini aneh dari Banten, dari Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten, Indonesia. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.